Hai, salam sahabatku. Kembali bersama saya, Said, tentunya di channel Said. Channel yang biasa mengulik tentang dunia psikologi dan kehidupan manusia dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah tips sederhana, di mana tips ini bisa menjadi salah satu item untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental kita. Jadi psychological well-being kita menjadi lebih berkualitas, lebih baik lah tentunya gitu ya. Ini berdasarkan jurnal memori yang saya baca. Penelitian Timothy Ricci tentang memori ya, ini di-upload di jurnal memori. Mereka ya, Ricci dengan kawan-kawannya meneliti dengan jumlah responden kurang lebih 562 responden yang berasal dari 10 negara berbeda dengan latar belakang budaya yang berbeda. Ternyata menemukan bahwa memori yang positif itu lebih mudah diingat, sedangkan memori yang negatif, artinya kenangan yang indah, kenangan yang terbaik, itu lebih mudah diingat dan justru seringkali diingat daripada kenangan yang pahit gitu ya. Artinya kenangan yang pahit itu ada kecenderungan untuk dilupakan, tidak ingin menjadi bagian dari kehidupan kita. Sedangkan kenangan indah ingin selalu dikenang, bernostalgia gitu ya. Nah, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata kenangan yang pahit sekalipun itu oleh subjek, oleh sampel yang diteliti cenderung ingin dirubah menjadi positif gitu. Artinya manusia itu memandang masa lalu, kenangan-kenangan itu inginnya menjadi hal yang lebih indah dan positif. Kenapa? Karena dengan mengingat hal yang positif dan indah itu, maka orang yang bersangkutan, pribadi yang bersangkutan itu akan merasa lebih bahagia, lebih bermakna hidupnya. Jadi secara psikologis, psychological well-being-nya akan meningkat gitu. Oke, penelitian si Timothy Ricci dan kawan-kawannya ini dikenal dengan sebutan fading effect bias, di mana kenangan yang indah itu cenderung untuk selalu dikenang dan diingat, sedangkan kenangan yang negatif atau memori yang negatif itu cenderung akan dilupakan, bahkan akan dirubah menjadi kenangan indah dengan pikiran melakukan modifikasi sendiri. Jadi fading effect bias. Nah, maka tips sederhana kalau sekarang udah eranya digital, jadi kesempatan kita untuk melamun, merenung atau membayangkan kenangan-kenangan indah itu hanya bisa kita nikmati sendiri. Kenapa tidak kita buat kenangan itu menjadi sebuah tontonan yang menarik, yang bisa kita nikmati bersama dengan orang-orang yang kita cintai gitu loh. Nah, oke. Tips sederhana ini adalah gini. Tentu peristiwa-peristiwa kenangan manis itu mungkin semacam piknik ya, piknik bersama keluarga, pergi ke pantai, ke museum, atau ke tempat-tempat wisata yang eksotik lainnya. Itu piknik tuh jelas memang kurang piknik akan stres gitu kan. Nah, ketika piknik itu kan kita merekam. Sekarang kan setiap orang punya smartphone ya, maka kita rekam, kita jadikan foto, kita jadikan video ya,
Atau mungkin kita datang ke suatu tempat yang romantis misalkan ya, kayak mungkin di Bukit Bintang atau di mana lah ya, kalian bersama pasangannya, mungkin itu biasanya cenderung ingin mengabadikan momen itu yang suatu saat bisa kita recall kembali gitu loh. Ini kecenderungan manusia seperti itu, karena itu akan menyenangkan, menjadi katarsis dari tekanan-tekanan hidup kita. Jadi kalau kita stres, kita biasanya cenderung mengingat hal-hal indah yang pernah kita alami, agar kita menyeimbangkan situasi emosional kita. Itu secara psikologis seperti itu. Baik, jadi tips sederhana yang pertama adalah kita merecall kembali ya, kenangan kita di mana? Tentu di arsip album galeri kita. Biasanya kalau ada di smartphone kan ada di galeri tuh. Kita cari kenang-kenangan yang terbaik, yang terindah menurut kita. Kenangan pahit seperti mantan segala macam ya kita buang aja lah gitu. Taruh tempat sampah gitu ya. Tapi kalau kenangan indah bersama orang-orang kita cintai ya kita taruh, kemudian kita buat semacam video, kemudian kita sajikan kembali bersama orang-orang yang kita cintai. Oke, jadi langkah pertama kita merecall atau membongkar kembali arsip-arsip foto atau video itu, kemudian kita kumpulkan jadi satu. Kemudian yang kedua, kita menginstal aplikasi video maker. Video maker tuh banyak ya. Kalau di kalangan YouTuber itu yang paling terkenal itu KineMaster misalkan, tulisannya KineMaster ya. Atau ada juga yang saya juga pernah pakai dulu itu, yang pertama InSoft. InSoft itu sederhana, cuma nggak kayak fitur gitu ya. Yang paling kayak fitur adalah KineMaster, tapi yang paling saya suka adalah Video Maker Power Director, karena kualitas editingnya itu sudah full 4K. Bukan hanya full HD tapi full 4K. Ini kualitasnya sangat bagus. Nah, nanti kita praktekkan ya seperti apa untuk merangkai sebuah foto-foto dan video kenangan itu menjadi sebuah film yang sangat menarik. Yang langkah ketiga adalah ya kita langsung mengerjakan proyek kita, melakukan editing pada video dan foto yang sudah kita kumpulkan. Kemudian kita kasih efek, transisi, fade in, fade out, zoom in, zoom out, intro gitu ya. Dan yang tak kalah penting kita masukkan musik yang paling kalian sukai. Nah, kemudian kita format, kita edit, kalau udah kita simpan. Langkah yang keempat, jangan lupa kalian harus menginstal audio editing. Audio editing ini fungsinya untuk mereduksi rekaman hasil editing kita, hasil proyek kita tuh suaranya bagus. Biasanya kan kalau video yang kita rekam di tempat wisata misalkan itu kan. Langkah yang keempat tadi adalah kita menginstal aplikasi audio editing. Audio editing tuh banyak juga di Play Store. Kalian tinggal pilih, cuma yang sering kali dipakai YouTuber itu Lexis Audio. Kemudian ada Audio Feed. Nah, ketika kita melakukan editing audio itu, maka hasil yang proyek kita itu kita masukkan ke aplikasi audio editing itu, nanti audio itu akan lebih bersih, bebas dari noise, dan bahkan lebih jernih, lebih enak untuk kita nikmati. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin kita coba praktekkan ya, bagaimana tip ini kita coba melalui layar smartphone. Saya akan tunjukkan ya langkah-langkahnya, kemudian nanti sahabat bisa coba di rumah. Oke sahabatku, kita sekarang berada di layar monitor smartphone. Seperti yang saya bilang di awal bahwa trip dan cara meningkatkan kualitas kesehatan mental kita adalah salah satunya melalui recalling the best memory gitu ya, atau memanggil kembali ingatan terbaik atau kenangan terindah gitu ya.
Nah, caranya bagaimana kita memanggil kembali selain kita mengingat dengan ingatan, kita coba aplikasikan dengan merangkai kembali hasil foto atau video yang itu merupakan kenangan terbaik kita. Oke, biasanya itu udah ada dalam arsip galeri ya, arsip galeri. Nah, di galeri biasanya di situ pastilah banyak foto dan video kita yang kita rekam, dan mungkin beberapa diantaranya adalah kenangan terbaik kita gitu ya. Oke, coba kita lihat di mungkin di all foto atau di semua foto. Di sini biasanya udah terpampang video dan foto kita campur aduk ya. Baik, kita coba cari contoh satu kenangan. Nah, ini ya, ada daftar foto saya di galeri. Ini adalah kenangan saya bersama keluarga di suatu tempat wisata, namanya Demata Museum ya. Ini ada gambar-gambar nih, Dek Resa digodok ya, kayak sama di kuali besar gitu ya. Ini Demata adalah tempat wisata yang pernah kami kunjungi di akhir tahun 2019, dan kami merasa menemukan suatu pengalaman yang sangat indah karena selama 1,5 jam sampai 2 jam di dalam Demata kami bermain dan berfotoria dengan asik gitu ya. Apalagi anak saya sangat suka sekali. Nah, mumpung ini masa pandemi COVID-19, alangkah baiknya kita coba menghadirkan kembali kenangan-kenangan manis kita bersama keluarga. Oke, ini banyak sekali ya, ada foto, ada video di sini. Maka ini kita akan urutkan, kita kelompokkan ya, kita panggil dalam satu buah folder. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah menginstal Video Maker. Video Maker itu atau video editor ya. Yang paling terkenal di kalangan YouTuber itu adalah KineMaster atau KineMaster ya tulisannya. Ini di kalangan YouTuber sangat terkenal karena kaya akan fitur gitu ya, fitur special effectnya ya. Kalau saya di HP saya kayaknya udah ada nih ya, udah ada yang pro. Coba kita lihat nih ya, ini KineMaster Best Video Editor dan Filmmaker. Oke, kita buka ya, seret. Nah, kita sudah masuk di tampilan KineMaster untuk membuat proyek film baru dari kenangan-kenangan kita. Tadi kan langkah pertama kita memanggil kembali kenangan indah di arsip galeri atau arsip memori kita, kemudian kita mencari alatnya untuk merangkai kenangan itu menjadi sebuah film yang menarik gitu ya. Nah, kita coba KineMaster. Untuk proyek baru biasanya kita langsung plus yang tengah ini ya, plus. Kemudian kita cari rasio. Jadi proyek kita nanti kalau ditampilkan di layar itu mau rasio yang berapa. Kalau di YouTube biasanya yang rasio 16:9, kalau Instagram biasanya 1:1. Kalau 9:16 ini potret, kalau 16:9 ini adalah landscape. Oke, kita coba 16:9 ya. Nah, di sini kita udah masuk di daftar apa yang mau kita projectkan gitu ya. Tadi kenangan bersama keluarga di Demata Museum. Kita cari ada di mana filenya. Kalau nggak salah nama foldernya face lupa saya, face changer. Nah di sini. Oke. Nah, ini udah ada banyak foto-foto dan video. Nah, sekarang kita masukkan ke rangkaian slide film. Pertama kita urutkan dari
kenangan yang diambil paling awal ya. Kalau misalkan di The Museum de Mata, mungkin momen yang paling awal adalah ketika berada di pintu gerbang atau mungkin di loket gitu ya, loket karcis. Nah disitulah mungkin yang jadi tampilan paling awal ya, kemudian diurut sampai keluar lagi dari museum gitu. Oke, yang pertama ini ya, karena di loket dan gerbang itu sebenarnya ada fotonya, cuma rusak, ada di kamera sebelah yang rusak ya, nggak tercover. Jadi saya mulai dari dalam sudah nih ya, di dalam studio atau Museum de Mata. Nah ini, nah kita masukkan di sini ya, tambahkan terus gitu ya, tambahkan aja semuanya ini sesuai urutan dari awal sampai akhir nih ya. Oke, bahkan kalau ada video nggak apa-apa, kita campur aja di sini video, kita cari yang video ya. Ini ada ini video ya, ini video, oh ini gambar, ini yang video. Nah, ini videonya. Mana video? Oh ini yang video ya. Oke, ini panjang berarti video. Oke, kalau sekiranya udah masuk semuanya, kemudian langkah yang ketiga adalah tentu membangun proyeknya atau melakukan editing terhadap proyek itu, yaitu menambahkan efek lagu, mempercerah gambarnya, membersihkan redaksi atau noise-nya gitu ya. Nah misalkan foto ini ya, yang pertama nih, ini kan masih kelihatan gelap ya, agak kabur ya, maka kita bisa sesuaikan warnanya. Nah, biasanya kita pakai hangat ya, hangat, cari yang agak cerah dikit. Nah udah cerah kan, ini akan memberikan tampilan yang menarik. Mungkin di beberapa filmmaker lainnya efek ini lebih advance ya, jadi kita bisa betul-betul atur sampai sedemikian rupa, tampilannya bisa sampai full HD dan full 4K kualitasnya ya ini. Kemudian bisa kita masukkan transisi. Nah biasanya di antara transisi itu adalah efek di antara dua objek gambar atau objek foto dan video, atau video dan video ya. Misalkan di sini kita klik, kita masukkan transisi ya, transisi efek. Misalkan ini ya, efek pertama ini gambar pesawat, kita klik aja misalkan yang travel. Nah efeknya kan seperti ini kalau udah melewati transisi ini tuh, kita oke. Kalau kita mau menambahkan file baru atau tag itu ya tinggal buka layer ya. Kalau T ini tag, nah ini tag gitu ya, kenangan. Oke, pilih. Oke, ini tambah kenangan nih kalau diputar nanti di sini. Kemudian oke, kita mau nambah musik misalkan, atau mau nambah efek hamparan. Ini macam-macam ya, di sini tinggal kalian pilih. Musik tinggal pakai musik ini. Cari aset musik di aplikasi ini, misalkan ini. Tambahkan aja plus. Nah, ini udah muncul. Kita coba ya. Oke, nih kita untuk mencoba. Nanti bisa kalian edit, perbarui. Nah, musik udah muncul ya. Tulisan kenangan muncul misalkan. Mau tambah suara ya silahkan, bisa aja suara ya. Mau tambah suara, misalkan kalian pakai komunikasi apa atau buat suara yang real atau seperti apa, tinggal diedit aja. Oke, ini KineMaster ya. Kalian juga bisa cari aplikasi yang saya rekomendasikan adalah Power Director ya, Power Director. Oke, ini ya, kita klik. Ini juga sudah ada dalam smartphone saya biasanya mengedit pakai ini ya.
karena yang kita masuk di Power Director nih, ini udah versi premium ya, saya beli dengan harga murah per tahun. Oke, Power Director ini kelebihannya adalah dia langsung men-setup kualitas video yang kita buat itu langsung kualitas 4K, tinggal milih mau 4K atau Full HD atau yang biasa aja. Tapi kan untuk tampilan yang mau kita publish itu idealnya ya 4K. 4K itu ya sinematik banget lah, bagus banget gitu lah tampilannya gitu ya, nggak membuat kita bosan lah. Cuma ya berat lah filenya, memang kalau kita render juga lama, kemudian ukuran filenya juga jadi besar ya. Oke, kalau kita mau buat yang baru berarti sama, kita buat video, klik aja buat video, kita diarahkan masuk ke rasio yang mau kita pilih seperti tadi ya di KineMaster, apakah di YouTube 16.9 atau di Instagram 1.1. kita kasih nama proyeknya gitu ya, misalkan kenangan. Oke, kita pilih udah. Nah, kita masuk sini, kemudian kita cari video ya, ini ya. Nah ini apakah mau menambahkan video dulu atau gambar dulu gitu ya. Kalau ini musik, nah ini musik, ini biasanya terakhir, kalau gambar sudah ada kita kasih musik. Oke, nah berarti karena tadi adalah gambar dulu, kita cari edit filenya yaitu face changer nih ya, ini filenya di sini. Nah misalkan gambar kita tambahkan thread, kemudian video kita tambahkan thread. Nah ini kita oke. Nah udah muncul nih ya otomatis. Nah kita mau nambah musik, tinggal tambah aja nih musik. Nih musik ya. Oke, kita tambah musik, cari musik yang ada dalam program atau aplikasi ini ya, karena ini banyak yang gratis sehingga kalau diupload di YouTube nggak kena apa namanya hak cipta atau copywriter ya. Coba kita masukin country ya, country ini kalau kita setel kayak gini lagunya ya. Kalau kita mau tambahkan klik aja, kemudian yang plus ini kita masukkan, plus kita klik. Nah udah masuk ya, coba kita setel ya. Nah udah masuk kayak gini. Oke, kalau kita ingin membuat video kita lebih bagus cerah, kita tinggal editnya. Ini di sini ada gambar, biasanya kalau edit itu muncul kayak gambar apa ballpoint atau pensil ya, ini kayak gini ya. Ini kita klik thread, nah muncul layar. Nanti kita mau mencerahkan, misalkan mencerahkan hasil foto atau video kita klik warna. Nah di sini dia advance, mau cuma ini atau menyesuaikan ini pakai yang fitur ini tingkat kecerahan, misalnya kita tinggal geser aja dikit. Wow cerah banget kan. Kontras juga nih, kontras, wih udah tajam, kontras lagi. Kemudian shutternya juga kita pertajam. Warna background, warna orang bisa kita ganti juga nih. Wah, bisa mau hijau kayak mau merah seperti video saya sebelumnya di YouTube ya. Jadi ini sangat bagus ya aplikasi ini kalau kalian mau buat video pakai aplikasi ini. Coba kita putar ya. Nah nih videonya, masih banyak sekali efek di sini ya, transisi segala macam ya. Kalau kalian mau nambah teks segala macam juga ada ya. Oke, itu ini proyek saya, coba kita lihat. Nah ini ya,
hasilnya kayak gini. Jadi sahabatku, kalau tadi tema pada segmen ini adalah meningkatkan kesehatan mental melalui recalling kenangan terindah kita, ya caranya ya harus kita realisasikan dalam bentuk produk video ya, project video yang nanti kita bisa tonton bersama. Nah, setelah kita langkah pertama tadi memanggil atau mencari atau membongkar kembali arsip kenangan-kenangan kita, kemudian yang kedua kita menginstal aplikasi video maker, kemudian yang ketiga kita mulai melakukan editing pada kumpulan arsip kenangan kita itu tadi ya. Jadi kita melakukan editing. Nah, kalau sudah editingnya udah selesai, maka kita kemudian memberikan sentuhan audio ya, audio reduction atau audio noise reduction ya. Jadi biasanya kan kalau kita merekam video di tempat ramai itu kan noise ya, bising ya. Jadi kalau kita nikmati hasil video kita juga ramai, nggak asik gitu loh, banyak bocornya gitu. Nah, kita bisa install aplikasi audio reduction atau audio fix gitu ya. Di aplikasi banyak, di Play Store banyak ya. Misalkan audio fix gitu ya, audio fix. Oke. Nah, audio fix ini ya, ini udah terinstall juga di smartphone saya, tinggal buka seret. Oke, nah kita cari video project kita ini misalkan ya tadi. Oke, udah sederhana aja, kita naikkan volumenya, kemudian volume booster ya gitu. Kemudian kita langsung save as original size, jadi nggak ngerubah ukurannya, cuma memperbaiki suaranya ya, soundnya. Save, udah exporting. Nah, nanti kalian bisa compare itu antara sebelum dan sesudah di-fix-kan suaranya. Nah, atau kalian bisa juga menggunakan audio mixing yang sangat terkenal di kalangan YouTuber, yaitu Lexis ya kalau nggak salah, Lexis Audio. Nah ini ya, Lexis Audio. Ini juga sudah saya install di smartphone saya, tinggal buka seret. Nah ini, oke, kalau mau mulai ya gampang aja, kita tinggal open itu ya, project kita ada di mana, cari misalkan di sini open. Nah ini, kemudian kita putar ya, kemudian kita klik di sini. Maaf, kita pause dulu. Oke, efek ya, efeknya kita klik. Oke, stop dulu, efek, kemudian kita noise nih ya, noise, pilih noise reducer tadi, mengurangi noise nya. Nah dipakai Lexis ini banyak hal yang bisa kita lakukan melalui audio editing ya. Di kompresor itu berarti dikompres, diperjernih, diperkuat. Equalizer mau diatur equalizernya juga bisa. Nah, kalau mau dikurangi noise nya ya tinggal noise reduction aja gitu loh. Nih, play. Nah, kalau udah bagus kita, atau mau kita atur dulu ini ya, kemudian kita play gitu aja. Udah, itu nanti audionya kalian nikmati akan lebih jernih, lebih bagus. Oke, itu berarti yang keempat, langkah yang kelima ya. Langkah pertama tadi adalah merecall atau mengumpulkan arsip-arsip kenangan di galeri atau album kenangan kita. Kemudian yang kedua, mengurutkan album itu menjadi rangkaian. Yang kedua, menginstal aplikasi video maker seperti KineMaster atau Power Director. Yang ketiga adalah
mengurutkan atau merangkai foto dan video itu menjadi sebuah film video yang utuh yang siap untuk dinikmati. Kemudian yang keempat adalah melakukan editing pada video, memberikan efek segala macam ya sampai bagus. Yang kelima adalah install aplikasi audio editor semacam Lexis atau Audiofix, kemudian kita edit audionya, kemudian kita apply, kemudian siap deh disajikan. Yang terakhir adalah kita tonton sama-sama dengan keluarga atau dengan orang-orang yang kita cintai yang berada dalam kenangan itu. Saya pikir ini adalah solusi sederhana, cuma butuh waktu untuk memulai, tidak perlu biaya gitu ya, dan sangat bagus untuk menambah keakraban dan kehangatan hubungan di antara kedua belah pihak atau hubungan keluarga, karena kita bisa bersama-sama menikmati kenangan indah kembali melalui televisi atau melalui layaran video gitu ya, dan kita bisa berbahagia bersama. Saya pikir itu ya tip dari saya. Semoga sahabatku terinspirasi, semoga sahabatku selalu dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental, dan jangan lupa selalu mengambil nilai pelajaran dari setiap apa yang ditangkap oleh indera kita sebagai manusia yang sehat secara fisik dan mental. Thank you for watching. Kalau kalian suka, silakan like and share, dan kalau kalian ingin bertanya dan komen, silakan komen di bawah ini, dan saya ucapkan terima kasih. Salam ciu. Oke sahabatku, bagaimana kalian sudah terinspirasi tidak dengan tip sederhana bagaimana kita meningkatkan level kualitas kesehatan mental kita? Saya harap kalian menikmati video ini, dan kalau kalian terinspirasi dan tergugah untuk juga melakukan hal yang sama, jangan lupa like, subscribe, dan kasih komennya di sini. Jangan lupa share. Thank you, bye bye.